Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widesya Fitri dengan NIM 2210116 dan saya dari kelas Informatika 22B. Nah, di sini saya akan langsung saja mempraktekkan tugas UAS dari Data Science terkait mengkonstruksi data dari PPT 6. Nah, jadi kita langsung saja lihat untuk latihannya. Di sini tugasnya apa saja. Nah, di sini pertama, dengan menggunakan dataset Bankful Data CSV, seperti pada modul sebelumnya, lakukan analisis dan pemahaman data atau tiap atribut untuk kemudian dilakukan rekonstruksi data. Yang pertama, dari binning, lalu yang kedua, penskalaan, yang ketiga, normalisasi, dan yang keempat, pemilihan atribut. Lalu kerjakan latihan atau tugas berikut. Yang pertama, berikan uraian hasil analisis Anda dan alasan mengapa masing-masing atribut yang ditentukan cocok atau sesuai untuk dilakukan proses rekonstruksi data tersebut. Nah, lalu di sini dari hasil setiap proses rekonstruksi data, lakukan analisis dan pemahaman data dan berikan uraian atau penjelasan. Petunjuk, Anda bisa melihat atau mengelaborasi pola tiap-tiap atribut hasil secara sendiri. Nah, atau terpisah, Anda bisa melakukan analisis korelasi antar atribut dan lain-lain. Oke, jadi di sini kita akan menggunakan dataset Bankful Data CSV yang dimana itu memang sudah ada dari PPT pertama. Dan kita akan melakukan 4. Yang pertama ada binning, lalu yang kedua ada penskalaan, ketiga normalisasi, dan yang keempat ada pemilihan atribut. Dan setelah itu kita akan melakukan hasil atau berikan uraian analisis kita, mengapa masing-masing atribut itu cocok atau sesuai. Lalu, oke. Berarti kita akan melakukan rekonstruksi data dulu ya teman-teman. Nah, di sini kita langsung saja buka sini. Kalau nggak salah saya sudah ada bank. Oh, belum. Kita import datanya dulu untuk terkait bankpoolnya. Sama seperti tadi, kita ke My Computer. Lalu di sini ada bankpool CSV 4 MB ya teman-teman. Kita langsung saja next. Nah, di sini sama saja seperti sebelumnya. Kita next saja karena no problem. Nah, yang membedakan bagian sini biasanya. Di sini S integer, tipenya untuk job tipenya polinomial. Lalu marital tipenya polinomial juga, education tipenya polinomial juga. Lalu ada default yang mana tipenya polinomial, balance tipenya integer, housing tipenya polinomial, flowan tipenya polinomial, lalu kontak tipenya polinomial, dan day tipenya integer, ada month, bulan tipenya polinomial, durasi tipenya integer, ada campaign tipenya integer, ada paydays tipenya integer, radius tipenya integer, outcome tipenya polinomial, dan y tipenya polinomial. Oke, kita langsung saja next. Nah, di sini kita langsung saja taruh di local repository dan finish. Oke, lama ya, karena datanya itu banyak, teman-teman. Makanya dia lama nih. Nah, jadi ini dia untuk data itu ada sekitar 45.211 dan untuk tipe regular atributnya itu ada 17. Nah, kayak gini, kita hitung sama-sama ada 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Nah, lalu kita tarik dari bawah. Ada berapa sih datanya? Nah, sama ya teman-teman. Ada 45.211. Kita langsung saja ke desain. Yang pertama kita akan melakukan binding. Nah, lanjut kita langsung saja dari dataset yang sudah kita import, yaitu Bangkok, kita langsung tarik saja ke sini untuk proses bindingnya. Nah, lalu untuk proses bindingnya sendiri, kita akan menggunakan filter example trace. Nah, ini dia. Kenapa sih kita menggunakan filter example range, tidak menggunakan filter example? Nah, jadi kalau misalkan filter example itu, dia lebih cocoknya untuk memilih atribut gitu atau memilih berdasarkan kondisi. Sedangkan untuk filter example itu dia itu kan nah, sedangkan kalau untuk filter example ini kita menggunakannya untuk membatasi. Jadi kita akan menggunakan data bindingnya itu dari 10.000 dataset awal dari dataset yang ada. Jadi kalau berdasarkan result itu kan kita ada 45.000. Dan kita akan membatasi bagaimana caranya kita menggunakan 10.000 dataset awal gitu. Jadi menurut saya daripada filter example akan lebih cocok digunakan menggunakan filter example range. Nah, kita taruh dulu di sini ya, teman-teman. Kita tarik dulu untuk outputnya ke filter example range. Nah, di sini jangan lupa kita harus taruh dulu first example. Nah, first example itu kita taruh 1, karena kita kan akan menarik data dari 1 sampai 10.000 ya. Untuk kelas example 10.000. Jadi kita nggak usah taruh di sini titik atau koma, nggak usah, langsung saja. Dan di sini jangan sampai dicentang ya, jangan. Jadi kita biarkan begini saja. Namanya kenapa sih kalau misalkan kita centang? Ya coba ya kita akan coba kenapa. Kalau misalkan saya di sini nggak centang sih. Nah, langsung saja kita di sini pakai apa ya? Aduh, saya lupa. Di discretize. Oke. Nah, untuk di sini kita langsung ke proses bindingnya saja. Discretize by binding. Kenapa? Ya karena kita akan menggunakan proses binding. Nah, ini jangan lupa kita sambungkan dulu ke bagian bindingnya. Ini kita klik 2 kali. Nah, langsung. Sebelumnya, untuk ini tipenya kita taruh dulu single. Lalu di sini atributnya, ini nggak usah nih. Atributnya apa? Kalau dari sini, oh, atributnya kita taruh aja X. Di sini, number of bin-nya kita taruh 5. Ini biarin aja, udah coba kita running ya. Nah, kan, kenapa saya bilang tadi nggak usah dicentang, karena dia jadinya nggak pakai 10.000 yang pertama, dia jadinya membatasi 10.000 saja. Jadi yang tadinya 45.000 jadinya kepotong 10.000, jadinya hasilnya 35.000. Itulah kenapa saya bilang untuk datasetnya nggak perlu dicentang nih. Kalau misalnya tidak kita centang, kita akan lihat ya. Nah, yang dia tampilkan itu adalah dataset awal dari nomor 1 hingga 10.000. Kita bisa cek ya. Nih, 10.000 teman-teman. Nah, lalu untuk proses bindingnya yang mana? Yang ini. Karena kan tadi kita milihnya yang H. Kita membatasi 5. Jadi di sini ada 1, 2, 3. Ada 3, ada 4, ada 5. Nah, ini yang namanya binding nih. Nah,
Ini kita bisa lihat di sini. Nah, tadinya kan umurnya kayak gini. Tapi kan kita pakai binding jadinya seperti ini dia teman-teman. Nah, itulah untuk proses bindingnya. Oke, baik. Selanjutnya kita akan ke tahap scaling, yang dimana scaling itu dia untuk tahap menormalisasi atau standarisasi kata yang digunakan untuk mempersiapkan data sebelum dilakukan analisis atau permodelan. Nah, jadi tujuannya itu untuk mengubah skala data menjadi lebih sesuai untuk analisis atau pemodelan yang akan kita buat. Nah, pertama-tama kita akan import dulu datanya seperti kemarin, yaitu data Bangpul. Nah, ini kita langsung saja. Nah, sebelumnya kita akan membatasi dia eh, dengan filter example range menjadi data 10 data pertama. Sini satu dan di sini kita 10.000. Karena jumlah datanya kan lumayan besar ya, ada 45.000. Nah, lalu karena di sini kita akan scaling, normalisasi, jadi kita langsung saja cari normalize. Nah, yang ini ya teman-teman, kita tarik dia ke sini. Oke, setelah itu kita sambungkan filter example dan normalize. Nah, sebelumnya ini kita, nah, jangan lupa kita ini dulu ya, edit dulu di bagian parameter bagian normalis. Nah, jadi di sini kita taruh aja single. Nah, setelah itu kita taruh atributnya age atau umur. Nah, sebelumnya kita taruh dulu metodenya. Ini kan pakai Z transformation. Nah, di sini kita akan ubah dia menjadi range transformation. Ini mana kita akan taruh minimal dan maksimalnya. Nah, untuk minimal dan maksimalnya kita biarkan saja seperti ini karena em, kasus ini tuh apa ya, bisa ditaruh maksudnya dari 0.0 dan 1.0 itu atribut minimalnya itu kasus di set 0 dan maksimalnya itu 1 seperti itu. Oke, lalu kita klik 2 kali dan untuk kita sambungkan. Nah, jadi proses di tengah ini seperti yang saya bilang, dia itu untuk membatasi ya, select untuk apa ya, membatasi 10.000 data. Karena kalau kita lihat result kan kemarin ada 45.000 karena kita pakai data yang sama yaitu Bangpol. Nah, jadi akan keluar 10.000. Dan bagian normalisasinya ada di bagian sini. Atau bagian scalingnya ada di bagian sini. Mungkin kita langsung saja ya teman-teman untuk melihat hasilnya. Kita coba untuk running. Dan inilah bentuk runningnya. Nah, yang tadinya age-nya itu di sini umurnya itu misalkan 5831. Nah, di sini berubah berubah jadi 0.92, 0.58 seperti itu, teman-teman. Jadi dia berubah di bagian sini. Karena kan tadi kita membuat dia dengan atributnya age. Bagaimana kalau misalkan kita ubah ya? Kita ubah dia menjadi day misalnya. Terus, oke, kita tetap taruh sini. Dia akan berubah atau bagaimana? Nah, sama ya teman-teman. Seperti tadi, yang bagian umurnya itu dia berubah menjadi normal lagi, 58, 44. Dan di sini untuk day-nya dia berubah jadi 0.10. Seperti itu. Nah, jadi untuk bagian scaling, seperti itu ya teman-teman. Jadi kalau misalkan kalian mau taruh di data lain pun juga sama. Dia akan berubah datanya.
Dan ya, di sini juga berubah. Example setnya hanya ada 10.000 saja. Jadi menurut saya untuk normalize bagian scaling ini udah cocok. Ya kan di sini ada denormalize. Kenapa kita pakai normalize? Karena seperti yang saya bilang sebelumnya, bagian scaling itu kan untuk menormalisasi data. Jadi yang paling cocok itu kita menggunakan normalisasi. Dan kenapa harus kita filter dulu? Ya biar tidak terlalu kebanyakan kita membatasi datanya seperti itu. Lalu di bagian sini juga kita kan palingnya single. Sebenarnya kita juga bisa pakai all, bisa pakai subset. Nih, kalau misalkan saya pakai subset ya, di sini kita ubah dua misalkan, H dan juga D. Kita apply, maka dia akan tetap berjalan. Nah, dia tetap berjalan ya teman-teman. Jadi, em, saya rasa mungkin sekian untuk scaling dan kita akan lanjut ke sesi berikutnya. Nah, selanjutnya kita akan ke bagian proses yang namanya itu nominal to numerical. Ya, kita lihat. Nah, ini pengkodean label atau pengkodean ordinal. Kita langsung saja. Jadi, untuk datasetnya sama, yaitu menggunakan retrieve bank pool dan filter example range-nya juga sama. Kita nggak usah ganti, tetap menggunakan 1 hingga 10.000. Yang kita perlu ganti adalah operatornya. Operatornya kan di sini kita pakai scaling normalize. Nah, di sini kita hapus saja karena kita di sini akan menggunakan nominal to numerical. Nah, mungkin teman-teman juga akan bertanya kenapa saya menggunakan ini. Nah, jadi menggunakan nominal to numerical ini untuk proses konversi data nominal menjadi data numerik. Dan di mana data nominal adalah jenis data yang memiliki kategori atau label yang tidak memiliki nilai numerik. Seperti itu. Misalkan kita result dulu, kita akan mengambil contoh, kita akan buat di bagian, sorry, oke. Di sini kok nggak ada kelihatan ya? Kita hapus dulu ya teman-teman. Kita delete dulu. Nah ini kita running dulu. Nah misalkan marital. Marital ini kan dia tidak ada memiliki data yang bisa dibilang numerik ya. Di sini married, single, atau divorce. Jadi dia menikah, single, atau dia bercerai statusnya. Nah, jadi di sini kita akan coba mengubahnya dari nominal menjadi numerikal. Sebelumnya kita ke filter example dulu. Ini filter example range. Kita taruh lagi dia dari 1 hingga 10.000. Lalu setelah itu kita langsung saja ke nominal to numerical. Nih, kita seret dia ke sini. Nah, lalu di sini kita, karena kan tadi hanya di marital ya, kita akan coba di marital. Jadi kita bisa pakai single, lalu atributnya jangan lupa kita taruh marital, dan lalu di sini kita akan ganti menjadi unique integer. Nah, sebenarnya kenapa saya menggunakan unique integer itu dikarenakan dia tidak perlu diubah karena sudah numerik gitu. Tapi kan di sini karena belum ada yang numerik ya, dia udah kita pakai coding tipenya unique integer. Jadi kalau misalkan dia yang tadinya single, tadinya divorce itu akan menjadi nilai apa seperti itu. Kita coba ya. Dan ya di sini terlihat maritalnya 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 2, 0. Ya, jadi ini.
Yang tadinya di sini married, di sini tadinya single, di sini tadinya divorce. Nah, jadinya dia akan menjadi nilai yang lebih numerik, jadi seperti ini teman-teman. Nah, mungkin itu saja untuk bagian nominal to numerikalnya. Kita akan coba lagi ke selanjutnya. Nah, selanjutnya kita akan meninggalkan fitur-fitur yang tidak berpengaruh. Nah, jika diperhatikan dataset bank pool data CSV, maka akan terlihat beberapa atribut atau fitur yang tidak berguna untuk proses mining, klasifikasi, regresi, dan juga clustering. Nah, karena nilainya semua sama untuk semua instan individu, atribut-atribut seperti ini perlu dihilangkan sehingga proses tidak mubazir. Nah, lanjut. Di sini kita langsung saja ke bagian sini. Nah, jadi di sini tetap sama ya, kita menggunakan dataset Bangkul dan juga kita tetap memfilter example range-nya. Dan di sini kita langsung delete saja. Kita akan mencari select attribute. Ya, karena kita akan mencari data yang tidak penting untuk kita push, teman-teman. Nah, sini. Lalu kita sambungin aja filter example range-nya ke bagian select attribute. Ya, kita klik 2 kali, tapi sebelumnya select atributnya juga kita harus lihat nih parameternya. Nah, di sini kita akan taruh misalkan subset. Kok seperti ini ya? Select atributnya seperti ini, teman-teman. Sebentar. Subset, kita select. Nah, di sini kita akan select dia. Kan kita akan coba di kontak dan juga di PDACE. Jadi selain itu kita akan taruh dia di sebelah. Pastinya akan lama ya teman-teman. Nah, seperti ini lalu langsung saja kita apply. Oke, kita running. Nah, ini dia. Oke. Harinya jadi 5 ya. Oke. Bagian PDACE ya. Mana ya bagian PDACE? Oh, dia mau hapus. Nah, jadi teman-teman inilah hasilnya. Jadi kontak dan juga PDACE-nya itu dia terhapus dikarenakan bahwa di bagian pengkodean tadi itu kita akan menyeleksi data-data yang tidak penting. Dan data yang tidak penting saya rasa itu adalah kontak dan juga PDACE. Kenapa? Karena di sini sudah ada D-nya juga ya, sudah tertera. Jadi nggak perlu sampai 2. Dan untuk kontaknya sendiri, kita coba lihat datasetnya ya. Kita hapus dulu. Kita coba lihat bagian kontak. Nah, bagian kontak ini dia unknown semua teman-teman. Jadi saya rasa ini tidak memiliki makna yang berarti ya. Jadi bisa kita hapus saja di jadi di sini kita bisa hapus saja di latihan kita tadi.
Dan untuk PIDS-nya di sini nilai 100 semua. Oke. Oke, mungkin segitu saja untuk PPT 6. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.